The Strongest System, Bab 1056, Maniak Menusuk. Beberapa hari kemudian, Lin Fan telah berangkat bersama Mo Qingxuan selama beberapa hari sekarang, dan berita kematian Long Jinfei telah menyebar ke Sekte Dewa Kunlun juga sekarang. Sekte itu marah dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat ingin mengendus si pembunuh. Namun, mereka bahkan tidak mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut sehingga membuat mereka semakin geram. Satu-satunya yang hadir adalah Golden Immortal Tian Qi dan Golden Immortal Qi Jiao. Jika mereka ingin tahu siapa yang membunuh Long Jinfei, informasi itu hanya bisa diperoleh dari mulut mereka. Tapi, bahkan mereka tidak tahu siapa pihak lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggambar gambarnya. Ketika murid-murid Sekte Dewa Kunlun pertama kali melihat gambar itu, mereka pada awalnya tidak dapat mengetahui siapa gambar itu. Tapi, salah satu sisa yang telah menuju ke Sekte Langit dan Bumi sebelumnya tiba-tiba berteriak ketika dia melihat gambar itu. Bukankah itu ibu anjing sialan itu, Lin Fan? Tai Qiantian sangat marah dan segera menyatakan bahwa tidak peduli siapa orang itu, selama mereka bisa membunuh Lin Fan, mereka akan dianugerahi senjata abadi kelas atas. Pada saat yang sama, mereka akan dapat berkultivasi di wilayah terdalam sekte tersebut. Hadiah sebesar itu adalah sesuatu yang mengejutkan para murid Sekte Dewa Kunlun. Bahkan beberapa tetua pun tergoda karenanya. Senjata abadi kelas atas benar-benar luar biasa. Jika itu dikerahkan, itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang dengan selisih yang sangat besar. Dan, jika mereka bisa menuju ke area terdalam sekte untuk bercocok tanam, itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Ketika Sekte Langit dan Bumi mengetahui masalah ini, Han Juntian benar-benar tercengang. Tidak bisakah anak ini tidak menimbulkan masalah? Akhirnya, dia harus menginstruksikan murid-muridnya untuk tidak keluar terlalu banyak untuk sementara waktu. Adapun murid-murid calon Grandmaster yang berada di luar, dia tentu saja tidak terlalu peduli dengan keselamatan mereka. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan banyak cara untuk melindungi hidup mereka sendiri. Adapun Han Juntian, dia hanya sepenuhnya fokus pada setiap gerakan dan tindakan yang akan dilakukan oleh Sekte Dewa Kunlun. Jika Tai Qiantian atau wakil Grandmaster lainnya bergerak, dia pasti akan turun tangan untuk menghentikan mereka. Tapi, pada akhirnya, Han Juntian juga merasa luar biasa melihat keadaan yang terjadi saat ini. Beberapa hari kemudian, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, seorang pria berjubah kuning berdiri di sana, membawa aura maha kuasa. Wajahnya tenang, namun ia memancarkan aura dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat beberapa orang di depannya, dia mulai berbicara perlahan. Apakah ini orang-orang yang dipilih oleh Sekte Dewa Kunlun? Salah satu tetua dari Sekte Dewa Kunlun menganggukkan kepalanya, benar. Anda telah meminjam api dewa dari Sekte Dewa Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistik Anda, jadi inilah 3 orang yang kami kirim untuk eksplorasi harta karun kali ini. Sekte kami berharap Anda dapat menepati janji Anda. Tentu saja, saya, Qin Sengjun, adalah orang yang menepati kata-kata saya. Di tempat harta karun, jenis pertemuan yang mereka hadapi akan bergantung pada kedekatan mereka. Saya tidak akan mengambil nyawa mereka. Tapi, jika mereka berani melakukan segala bentuk tipu daya, jangan salahkan saya, Qin Sengjun, karena kejam. Kata Qin Sengjun dingin. 3 orang yang direkomendasikan oleh Sekte Dewa Kunlun semuanya adalah kandidat Grandmaster. Tapi ketika mereka melihat Qin Sengjun, bahkan mereka bisa merasakan hati mereka tenggelam. Sangat kuat, mereka bertiga tidak memiliki kondisi kultivasi yang lemah, dan merupakan makhluk kuat yang juga menguasai sebagian daratan tak berujung. Tapi, saat menghadapi Qin Sengjun, mereka bisa merasakan seolah-olah kekuatan di tubuh mereka membeku, tidak bisa mengalir dengan baik. Saya sudah menginstruksikan mereka sebelum datang ke sini. Begitu mereka memasuki tempat harta karun, mereka akan berpisah dari Anda dan tidak mengganggu Anda. Kali ini, prioritas utama mereka memasuki tempat harta karun bukanlah untuk memburu harta berharga apapun yang ada di dalamnya. Kekuatan Qin Sengjun ini luar biasa, dan dia sangat akrab dengan tempat harta karun ini. Dia pasti tidak akan meninggalkan apapun. Oleh karena itu, motif utama dari Grandmaster Sekte Dewa Kunlun adalah agar ketiga murid ini pergi mensurvei tempat itu dengan benar dan melihat apakah mereka dapat mengetahui siapa orang yang meninggalkan harta karun ini, atau mungkin apakah ada celah di dalamnya, tempat. Tentu saja, jika mereka memiliki ketertarikan untuk menghadapi segala bentuk perjumpaan harta karun atau yang lainnya, itu juga yang terbaik. Ketiga murid ini cukup terkenal di luar. Leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli. Kundong abadi emas, Zheng Qiankun. Peri Biliu, Yu Xiaoer. Meskipun mereka terkenal di dunia luar, di depan Qin Sengjun, mereka bahkan tidak berani bernapas. Itu yang terbaik. Qin Sengjun menganggukkan kepalanya sebelum menjentikkan jubahnya ke samping dan membawa ketiganya ke dalam kehampaan. Bagaimanapun, masih ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dan tempat harta karun. Lin Fan mengikuti Mo Qingxuan dan yang lainnya dalam kehampaan. Dia tidak tahu di mana letak harta karun ini, tetapi dalam beberapa hari terakhir, mereka pasti telah menempuh jarak yang sangat jauh. Itu ada di depan. Mo Qingxuan akhirnya angkat bicara saat Lin Fan bertanya-tanya. Lin Fan meliriknya, menganggapnya sebagai tempat yang sangat normal, namun, sepertinya ada yang salah dengan dimensinya.
Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah berada pada kondisi kultivasi ini, bahkan jika dia melewati tempat ini, dia tidak akan menemukan bahwa ada beberapa tanda tumpang tindih kekosongan dalam dimensi ini. Tempat ini kelihatannya cukup sederhana. Bagaimana itu bisa menjadi tempat harta karun yang sangat besar? Lin Fan bertanya. Meskipun tempat ini terlihat normal di permukaan, seseorang memerlukan kunci untuk memasuki tempat harta karun. Dan kebetulan saya membawa kunci di sini. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu masih bisa membuka pintu tempat harta karun dan membawa kita masuk. Jawab Mo Qingxuan. Pada saat ini, Mo Qingxuan mengeluarkan pecahan kristal yang hanya seukuran kuku jarinya. Tidak ada yang istimewa dari pecahan kristal ini, namun ada aura misterius yang terpancar darinya. Ini adalah aura yang belum pernah dialami Lin Fan sebelumnya. Ini adalah item kunci yang digunakan untuk memasuki tempat harta karun ini. Tanpa ini, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, seseorang tidak akan pernah bisa memasuki tempat harta karun. Mo Qingxuan melanjutkan. Rumor mengatakan bahwa ini adalah ruang tanpa akhir, tempat harta karun terbesar di luar sana, dengan jumlah harta yang tak terbatas. Meskipun belum ada orang yang pernah masuk ke sini sebelumnya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Oleh karena itu, rumor tersebut pasti ada benarnya. Kata pria kekar itu. Tempat harta karun terbesar. Lin Fan sedikit terkejut dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Dia bertanya-tanya benda apa yang sebenarnya ada di tempat harta karun ini. Ini tentang waktu. Menurutku kita harus masuk sekarang. Mo Qingxuan angkat bicara. Jantung Lin Fan berdetak kencang, merasakan sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Mo Qingxuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyalurkan kekuatannya, dan dengan itu, pecahan kristal kecil itu meledak dengan seberkas cahaya yang menembus dimensi kehampaan. Dengan itu, air mata terbuka di kehampaan. Itu tidak bisa dianggap besar, dan hanya bisa menampung satu orang dalam satu waktu. Siapa yang masuk duluan? Lin Fan tidak mempermasalahkannya. Namun, dia tahu bahwa Mo Qingxuan pasti tidak begitu baik hati. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan fraksi surga iblis penekan, siapa yang percaya bahwa sekte iblis akan berbaik hati memberitahu orang lain tentang penemuan tempat harta karun? Apakah mereka benar-benar mengira orang-orang di luar sana bodoh? Tapi, tidak peduli orang lain membelinya atau tidak, Lin Fan tidak membelinya. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku akan masuk dulu, kata Mo Qingxuan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk. Pada saat ini, Lin Fan memandang pria kekar itu, dan kemudian kedua orang lainnya di belakang. Pria kekar itu melakukan hal yang sama dan menunjukkan senyuman. Namun, bagian putih mutiaranya tampak sangat menakutkan. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata pria kekar itu. Tidak ada ide. Ayo, ceritakan padaku apa latar belakangmu. Lin Fan terkekeh dan bertanya. Saya adalah ketua balai dari Balai Kejahatan Ekstrim di fraksi Surga Setan Penekan, ketua Balai Setan Hitam. Hall Master Black Demon berkata dengan nada merendahkan. Lin Fan menepuk bahu Aula Master Iblis Hitam. Aku mendengar bahwa aula kejahatan ekstrim dari fraksi surga iblis penekan sangatlah mengerikan. Semua keterampilan mistik yang kalian kembangkan benar-benar tidak manusiawi dan menakutkan. Senang sekali kamu mengetahuinya. Melihat bagaimana pihak lain menepuk bahunya, Hall Master Black Demon tersenyum. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menusuk ke arah perut Hall Master Black Demon. Aduh, langkah itu tidak ada gunanya sekarang. Hall Master Black Demon meraih pergelangan tangan Lin Fan dan memperlihatkan senyuman. Lin Fan mengedipkan matanya, sepertinya memang begitu. Saya pikir langkah itu tidak ada gunanya sekarang. Tapi, bukan hanya itu satu-satunya gerakan yang saya tahu. Hah, Hall Master Black Demon tertegun saat dia tiba-tiba merasakan kepalanya pusing. Entah dari mana, telapak tangan yang disandarkan Lin Fan di bahu Hall Master Black Demon tiba-tiba menggenggam sebuah batu bata yang biasa dia tamparkan di belakang kepala Hall Master Black Demon. Dengan itu, tangan yang digunakan Hall Master Black Demon untuk menggenggam pergelangan tangan Lin Fan mengendur. Lin Fan kemudian mengangkat tubuh Hall Master Black Demon. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia kemudian menusuk ke bawah. Meskipun pada awalnya tidak berguna, sekarang berguna lagi. Lin Fan tersenyum cerah. Sekali, dua kali, tiga kali, setiap tusukan sangat menyenangkan. Apakah kalian benar-benar menganggap aku bodoh? Bahkan jika kalian tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, aku pasti akan melakukan tindakanku terlebih dahulu. Siapa yang menyerang lebih dulu mendapat keuntungan, dan siapa yang menyerang terakhir, dialah yang kalah. Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian sebagai sekte iblis tanpa mengetahui logika itu? Lin Fan terkikik. Dua orang lainnya yang berdiri di samping memandang segala sesuatu di hadapan mereka dengan ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bab 1057, ayo tetap bersama. Berlari. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang ada dalam pikiran mereka saat ini. Di mata mereka, pria ini bahkan lebih menakutkan daripada siapapun dari sekte iblis. Metodenya tidak wajar, dan membuat seseorang tidak memiliki kesempatan untuk hidup sama sekali. Jangan lari, biarkan aku memotong kalian sampai mati. Lin Fan berteriak sambil mengeluarkan kapak abadinya dan mengayunkannya dengan marah. Kilatan-kilatan kapak membelah langit dan bumi. Saat dia mengiris kedua tubuh mereka, tidak masalah meskipun mereka adalah makhluk kuat abadi emas.
Tidak ada yang bisa menghentikan kapak itu. Keduanya berdiri tegak di antara langit dan bumi sebelum tubuh bagian atas mereka mulai meluncur ke bawah, memercikkan darah kemana-mana saat mereka dibelah menjadi dua. Bam! Detik berikutnya, mereka meledak dan berubah menjadi debu. Ding! Selamat, kamu telah membunuh makhluk kuat tingkat atas leluhur abadi. Ding! Selamat, kamu telah membunuh makhluk kuat Golden Immortal. Seperti yang diharapkan, poin pengalaman meroket dengan cepat. Terutama setelah membunuh makhluk tingkat atas leluhur abadi itu, Lin Fan hanya tinggal sedikit poin pengalaman lagi untuk mencapai terobosan. Tapi, tidak apa-apa, akan ada lebih banyak peluang yang menunggunya di dalam. Berada di sebelah mayat Hall Master Black Demon, teknik tingkat Dewa Lin Fan, Barenudenes, dikerahkan secara instan untuk menelanjanginya. Mengayunkan kapaknya, dia kemudian memenggal kepala pria itu dan memegang tangannya sambil berjalan menuju robekan di kehampaan itu. Saat ini, robekan di kehampaan belum tersegel. Terbukti, Mo Qingxuan pasti menahannya dari dalam. Berdiri di depan air mata, bibir Lin Fan menyeringai. Kali ini, segalanya menjadi sangat menarik. Tidak disangka dia akan ditandai oleh pihak lain. Pasti ada plot di balik ini. Mungkinkah karena Gunung Dewa Kunlun? Berpikir kiri dan kanan, dia mendapati itu mungkin barang paling berharga yang dia miliki saat ini yang sepertinya diketahui semua orang. Gunung Dewa Kunlun tidak hanya merupakan senjata abadi tingkat tertinggi, namun juga merupakan bagian dari tubuh asli Tian Fengling. Jika ada orang biasa yang mengetahuinya, mereka pasti ingin mencobanya. Namun, Mo Qingxuan ini pasti berpikir untuk mengambil jalan tengah untuk menipu Lin Fan secara perlahan. Menurut perhitungannya, Mo Qingxuan pasti telah memasang jebakan maut di ujung lain robekan tersebut. Di dalam tempat harta karun, Mo Qingxuan telah mengerahkan semua kekuatan dari satu senjata abadi kelas menengah. Senjata abadi kelas menengah ini adalah formasi pedang yang memiliki serangan dan pertahanan yang tak tertandingi. Selama orang itu masuk bersama dengan Hall Master Black Demon, membunuhnya dengan paksa seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Kenapa lambat sekali? Mata Mo Qingxuan dipenuhi kebingungan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Secara teori, pihak lain seharusnya sudah masuk sekarang. Sejak dia mengetahui bahwa pihak lain telah membunuh calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, minat Mo Qingxuan terusik. Jika itu adalah orang biasa, dia akan berpikir untuk menggunakan pihak lain dengan benar, tetapi tidak akan pernah mengungkapkan rahasia tempat harta karun itu. Namun, ketika dia mengetahui bahwa orang yang telah membunuh Long Jinfei adalah orang yang sama yang telah menjatuhkan Gunung Dewa Kunlun, jantung Mo Qingxuan berdetak kencang, mengetahui bahwa ini jelas bukan situasi yang biasa. Bagaimanapun juga, orang itu memiliki senjata abadi tingkat tertinggi, Gunung Dewa Kunlun. Gunung Dewa Kunlun adalah senjata abadi dari tubuh asli wakil guru besar Sekte Dewa Kunlun. Pada saat yang sama, itu adalah senjata abadi yang menstabilkan dan menahan kekayaan Sekte Dewa Kunlun. Jika ada orang biasa yang mendapatkannya, keinginan untuk terbang ke surga bukanlah tugas yang sulit. Dan, jika dia mendapatkannya, maka kondisi kultivasinya pasti akan meroket, dan ingin memasuki kondisi kultivasi yang lebih tinggi juga tidak akan terlalu sulit. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera membocorkan rahasia tempat harta karun itu, berharap pihak lain akan tertarik. Di saat yang sama, setelah mengungkap rahasia besar ini, dia sudah memikirkan rencana cadangannya. Jika pihak lain tidak mempercayai kata-katanya, dia kemudian akan mengambil langkah selanjutnya untuk meyakinkan pihak lain tentang hal itu. Tapi, saat Lin Fan menyetujuinya tanpa meminta dia menggunakan rencana cadangannya, dia menganggapnya benar-benar kejam. Saat ini, Mo Qingxuan menjadi sedikit bingung. Sudah lama sekali, namun mereka tidak ada di sini. Mungkinkah ada beberapa masalah? Namun, itu tidak benar. Hall Master Black Demon tidak akan menyerangnya di luar. Dan saat Mo Qingxuan masih sibuk mengkhawatirkannya, ada beberapa aktivitas di dalam kehampaan. Hati Mo Qingxuan melonjak kegirangan. Aduh, seketika, bola cahaya melesat keluar dari celah kehampaan. Mo Qingxuan tertegun seolah dia belum bereaksi. Tapi, saat dia tersadar, seluruh wajahnya berubah dan menjadi sangat pucat saat dia menatap segala sesuatu di hadapannya dengan ngeri. Benjolan, benjolan. Suara bola menggelinding di tanah terdengar. Namun saat bola berhenti, ternyata menjadi kepala. Tidak disangka itu adalah kepala dari Hall Master Black Demon. Sepasang mata yang terbuka lebar dan penuh dengan keluhan itu terpatri jauh di benak Mo Qingxuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Lin Fan muncul tepat di depan wajahnya. Apa yang salah? Menepuk pundaknya, dia langsung bertanya. Meneguk, Mo Qingxuan menelan ludahnya dan menatapnya dengan sangat ngeri, seolah dia tidak percaya semua yang dia lihat saat ini. Lin Fan terkekeh dan mengangkat tangannya untuk merobek syal Mo Qingxuan, katakan, kenapa wanita sepertimu selalu memakai syalnya? Ya ampun, lumayan. Iya, kenapa kamu bersembunyi ke kiri dan ke kanan padahal kamu begitu cantik? Kamu. Saat ini, Mo Qingxuan mulai tergagap dalam pidatonya karena ketakutan. Hall Master Black Demon adalah makhluk abadi leluhur. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Jangan pedulikan aku sekarang. Orang itu telah membuatku kesal selama beberapa waktu sekarang, jadi aku memutuskan untuk membunuhnya dengan santai sebelum masuk. Kamu tidak akan keberatan, bukan? Lin Fan bertanya. Tubuh Mo Qingxuan membeku, tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Ini benar-benar pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Apakah kamu keberatan atau tidak? Tidak peduli apapun, dia adalah salah satu anak buahmu. Sekarang aku sudah mencincangnya, jika kamu merasa tidak bahagia di hatimu, katakan saja. Aku orang yang sangat demokratis. Lin Fan terkekeh. Mo Qingxuan memandang Lin Fan, terutama pada senyumannya dan dua baris putih mutiara itu. Dia tidak bisa menahan perasaannya yang menegang. Dia hanya berada di tingkat bawah leluhur abadi, sedangkan Hall Master Black Demon berada di tingkat atas abadi leluhur. Jika bahkan Hall Master Black Demon tidak bisa menandingi Lin Fan, lalu apa artinya dia? Tidak, saat ini, Mo Qingxuan merasa sangat menyesal. Mengapa dia menyimpan pemikiran seperti itu saat itu? Saat ini, dia menyerahkan dirinya padanya tanpa mengetahui apa yang ingin dilakukan pihak lain. Ah, baguslah kalau kamu tidak keberatan. Seperti yang kubilang tadi, orang-orang dari Sekte Iblis hanya peduli pada diri mereka sendiri, dan semua orang bisa mati begitu saja, kan? Sekali melihat ke arah Hall Master Black Demon itu sudah cukup bagiku untuk mengetahuinya, bahwa dia bukan orang baik. Oleh karena itu, aku mencincangnya sampai mati, dan begitulah. Hanya saja siapa kamu sebenarnya? Lin Fan bertanya. Nada suaranya membuatnya terdengar seperti mereka berdua adalah teman baik. Aku adalah putri dari pemimpin fraksi dari fraksi surga iblis penekan. Jawab Mo Qingxuan. Oh, kamu seorang misi. Pantas saja, aku bertanya-tanya mengapa Hall Master Black Demon begitu menghormatimu padahal tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada kamu. Lin Fan berkomentar. Mo Qingxuan tidak menjawab, tapi, saat ini, tubuhnya tersentak hebat. Lin Fan memeluknya dengan satu tangan saat keduanya berjalan berdampingan. Ayo, sekali lihat saja, orang akan tahu bahwa tempat harta karun ini sungguh luar biasa. Kita harus mendekat sekarang. Dengan begitu, jika ada bahaya, setidaknya kita bisa saling menjaga. Lin Fan terkekeh. Tapi setelah mengambil satu langkah, dia mengangkat kepalanya, katakanlah, formasi pedang ini cukup aneh. Tak disangka itu akan setara dengan senjata abadi kelas menengah yang pernah dikelompokkan bersama. Untuk apa ini? Apakah kamu menemui masalah? Mo Qingxuan sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain saat ini. Namun meski begitu, dia menjawab sambil gemetar, itu benar. Aku menemui beberapa masalah kecil tadi. Saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, seluruh formasi pedang menyebar dan berubah menjadi pedang terbang seukuran ibu jari. Aku suka hal ini. Sebagai nona dari faksi besar, aku yakin kamu tidak akan terlalu peduli dengan hal seperti ini, kan? Lin Fan menelan seluruh senjata abadi kelas menengah dan mengunyahnya beberapa kali. Krang, Mun, Nom. Tidak terlalu terasa, Mo Qingxuan memandang Lin Fan dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tidak disangka dia akan melahap seluruh senjata abadi kelas menengah hanya dalam satu suap. Pada saat yang sama, dia kehilangan semua koneksi antara tubuh dan tubuhnya. Bab 1058, itulah jalannya. Set senjata abadi kelas menengah itu terdiri dari 9.999 pedang abadi yang merupakan harta karun tertinggi tingkat tertinggi, dan membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebagian besar senjata abadi kelas menengah lainnya, dan bahkan bisa setara dengan senjata abadi kelas atas. Tapi, situasi saat ini membuat Mo Qingxuan terperangah. Tidak disangka orang ini hanya akan melahap senjata abadi kelas menengah tepat di depan matanya. Mengerikan. Ini sungguh mengerikan. Senjata abadi kelas menengah sudah memiliki roh senjata. Tapi, bukan hanya Lin Fan yang tidak dihancurkan oleh roh senjata setelah melahapnya, Mo Qingxuan juga telah kehilangan setiap koneksi yang dimilikinya dengan senjata abadi kelas menengah. Meskipun dia adalah putri dari pemimpin fraksi dari fraksi surga iblis penekan, bisa mendapatkan set senjata abadi kelas menengah ini bukanlah tugas yang mudah. Di antara senjata abadi tipe set adalah yang paling berharga, dan lebih mahal daripada kebanyakan senjata abadi lainnya. Rangkaian formasi pedang penghancur kesunyian esensi surgawi ini adalah salah satu dari 20 senjata abadi teratas di fraksi surga iblis penekan, dengan serangan dan pertahanan digabungkan menjadi satu tubuh. Ketika ia menyerang, serangannya tiada henti saat ia melepaskan ki pedang penghancur yang menghancurkan. Bahkan jika itu adalah makhluk dengan kondisi budidaya penuh keabadian emas yang terjebak dalam formasi pedang ini, mereka akan mendapati diri mereka kehabisan tenaga sampai mati. Hek, bahkan makhluk leluhur abadi harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk melarikan diri. Tapi, tak disangka harta karun itu akan dimakan oleh orang ini begitu saja. Jika bukan karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, Mo Qingxuan mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan membunuh orang ini. Apa sekarang? Kenapa kamu terlihat murung sekali? Apakah karena kamu tidak tega kehilangan set senjata abadi itu? Saat ini, wajah Mo Qingxuan sangat buruk dan sangat marah. Namun, dia tidak berani menyuarakan perbedaan pendapatnya. Ketika Lin Fan melihat itu, dia tahu bahwa dia harus bertanya sambil terkikik. Dia menyukai perasaan bisa mengganggu orang lain sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mo Qingxuan menggelengkan kepalanya, apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana kalau membiarkan masalah ini berakhir di sini saja? Begitu saya meninggalkan tempat harta karun ini, saya bisa memberikan semua harta yang saya miliki bersama saya. Lin Fan sedikit bingung saat dia terlihat heran, kamu menganggapku orang seperti apa, Lin Fan? Kaulah yang membawaku ke tempat harta karun ini.
Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu seperti mengusir dermawan saya? Untuk penjelajahan harta karun kali ini, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Selama aku ada, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Mo Qingxuan memandang Lin Fan dengan wajah yang sangat menyedihkan. Dia merasa baru saja bertemu orang gila. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu seharusnya benar. Jika orang ini bukan orang gila, mengapa dia membunuh calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun di depan orang banyak? Bagaimana lagi dia bisa membunuh Hall Master Black Demon secara gratis? Segalanya, setiap hal, menunjukkan bahwa pria ini adalah orang gila. Pada saat ini, Lin Fan memeluk Mo Qingxuan lebih dekat dengannya. Menurutmu ada apa dengan tempat ini? Sepertinya kita sudah berjalan cukup jauh sekarang, tapi bagaimana kita belum melihat satu orang pun? Mo Qingxuan tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Ini hanya batas luar dari tempat harta karun. Harta karun sebenarnya terletak di wilayah inti. Oh, jadi begitu. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sebelum mengarahkan pandangannya lebih jauh ke atas. Di dalam harta karun ini, spirit Qi kaya, tapi di saat yang sama, ada bahaya mematikan yang tersembunyi di sekitar mereka. Meskipun Lin Fan kuat, dia tidak berani ceroboh di sini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, ia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan hati-hati. Saat dia menyeret Mo Qingxuan ini bersamanya, jika ada bahaya yang tidak bisa dia hindari, dia bisa dengan mudah melemparkannya keluar untuk melawan mereka. Meskipun Mo Qingxuan ini sangat cantik, siapapun yang ingin menidurinya akan menjadi musuhnya. Baik pria, wanita, orang tua, atau anak muda, semuanya pantas mati. Adapun tempat harta karun ini, Lin Fan tidak tahu ada apa dengan tempat ini. Tapi, jika Mo Qingxuan berani membawa beberapa orang bersamanya, dia pasti tahu tentang beberapa tempat tersembunyi atau semacamnya. Di suatu tempat di kehampaan, Qin Shengjun telah membawa 3 murid Sekte Dewa Kunlun bersamanya ke dalam tempat harta karun. Aku sudah membawa kalian ke sini. Pertemuan selanjutnya akan bergantung pada kalian. Karena Qin Shengjun telah menyetujui persyaratan Sekte Dewa Kunlun, dia tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia sudah mengetahui tentang harta karun ini sejak lama. Bahkan sebelum dia mencapai keadaan abadi, dia telah mendapatkan kunci untuk mencapai inti dari tanah harta karun ini. Namun, karena dia tidak cukup kuat saat itu, dia tidak berani membocorkannya. Kemudian, setelah kekuatannya ditingkatkan secara bertahap, dia kembali ke tempat ini. Tapi karena kekuatannya masih kurang, dia tidak mampu mencapai kedalaman, dan hanya bisa mencari di batas luar. Tapi, bahkan hanya perimeter luarnya saja yang memiliki banyak harta karun yang diambil Qin Shengjun untuk dirinya sendiri, sehingga mengukir nama legendarisnya di daratan tak berujung. Sekarang kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan, selama dia bisa memasuki wilayah inti dan mewarisi warisan, jalannya menuju pemberontakan melawan surga dapat dimulai sepenuhnya. 9 sekte, 6 fraksi, tak satu pun dari mereka penting baginya. 3 kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun saling bertukar pandang satu sama lain. Tidak berani mengikuti Qin Shengjun, mereka mengakhiri iringan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Qin Shengjun menyeringai. Bagaimana dia bisa berbagi harta karun dengan orang lain? Membiarkan mereka bertiga masuk tentu saja bukan urusannya. Semua harta karun di perimeter luar telah diambil olehnya, tidak menyisakan satupun bulu ayam. Bahkan jika mereka ingin membalikkan seluruh tempat ini, mereka sama sekali tidak akan dapat menemukan apapun. Pada saat ini, Qin Shengjun menghilang dari tempatnya dan menuju wilayah inti. Ada aura misterius yang memanggilnya dari dalam tanah. Berjalan sepanjang perjalanan bersama Mo Qingxuan, Lin Fan tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Dengan penilaiannya yang tajam, dia tahu bahwa tempat ini sepertinya pernah dijarah sebelumnya oleh orang lain. Di perimeter luar, ada beberapa lubang di mana benda-benda jelas telah dipindahkan oleh orang lain sebelum mereka. Pada saat ini, Lin Fan melihat ke arah Mo Qingxuan, jika kamu mengetahui sesuatu, sebaiknya beritahu aku sekarang. Jika tidak, hubungan harmonis di antara kita mungkin akan berubah drastis dengan sangat cepat. Ini adalah tempat harta karun yang aneh, tidak seperti tempat rahasia lainnya. Di sebagian besar tempat rahasia, kemungkinan besar seseorang bisa mendapatkan harta karun dalam perjalanan menuju wilayah inti. Tapi, mereka sudah lama mencari tempat ini, dan masih belum menemukan apapun. Wajah Mo Qingxuan sedikit berubah, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Lin Fan terkekeh dan mengangkat jarinya sambil memutarnya saat aliran cahaya Buddha menyelimuti ujung jarinya. Apakah kamu tahu apa ini? Lin Fan terkekeh. Alis Mo Qingxuan berkerut. Aura ini menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Ini adalah keterampilan mistik ras Buddhis, yang disebut cahaya pemurnian Buddha Agung. Digunakan untuk menyucikan semua makhluk di dunia yang tidak jujur. Meskipun kondisi kultivasi Anda berada pada tingkat leluhur abadi yang lebih rendah, masih sangat mudah bagi saya untuk memurnikan Anda. Dan begitu Anda dimurnikan, Anda akan kehilangan seluruh kehendak bebas Anda, seperti mayat berjalan. Katakanlah, jika aku menggunakan ini padamu sekarang, kamu harus mematuhi perintahku mulai sekarang. Apapun yang saya minta dari Anda akan melakukannya dengan mudah, Lin Fan berkata dengan nada ringan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat santai.
Namun, kata-kata ini seperti gelombang besar di telinga Mo Qingxuan. Berubah menjadi mayat berjalan, kehilangan keinginan bebasnya sepenuhnya. Mustahil, benar-benar mustahil. Di depan, Anda perlu membuka dimensi lain sebelum Anda bisa masuk ke tempat harta karun yang sebenarnya. Mo Qingxuan tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan membocorkan rahasianya. Dia menyadari bahwa orang ini terlalu menakutkan. Bibir Lin Fan menyeringai saat dia membelai kepala Mo Qingxuan, itulah caranya. Bekerja samalah dengan saya, dan saya akan memastikan keselamatan Anda. Lagi pula, sudah lama sekali aku tidak melakukan sesuatu yang begitu kejam. Meski begitu, menurutku tanganku ini tidak berkarat sama sekali. Mo Qingxuan, bab 1059, mulai penjarahan. Kakak senior, alasan mengapa Grandmaster mengizinkan kami datang ke sini kali ini adalah untuk melihat apakah kami dapat menemukan yang maha kuasa mana yang meninggalkan harta karun ini. Mencari harta karun adalah hal kedua. Peribi Liu, Yu Xiaoer, angkat bicara saat ini. Mengenakan pakaian hijau tua, dia tampak menawan melebihi kata-kata. Namun, meskipun dia seorang wanita, kondisi kultivasinya sangat buruk. Terlebih lagi, murid manapun yang bisa menjadi kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun sungguh luar biasa. Rumor mengatakan bahwa Peribi Liu ini adalah reinkarnasi dari makhluk abadi kuno, jadi dia bisa berkultivasi lagi dengan mudah. Tapi, apakah rumor itu nyata atau tidak ada yang tahu. Ya, meskipun Qin Sengjun ini membawa kita ke sini, dia tidak membawa kita ke tempat penting manapun. Dia telah menjaga kita, leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli, berkomentar. Jin Jiuli memiliki tubuh berotot dan terlihat sangat mengancam. Dia pernah menjadi orang biasa di suatu tempat di daratan tak berujung. Tapi, dia dibina oleh Tai Qiantian dan dibawa kembali ke Sekte Dewa Kunlun. Seluruh tubuhnya melaju dengan kekuatan yang tak terbatas, jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saya hanya berada di depan seorang jenius surgawi seperti Qin Sengjun, sedikit pun cahaya yang mereka miliki tampak redup jika dibandingkan. Namun bagi kebanyakan orang awam, hal-hal tersebut masih merupakan keberadaan yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Namun, Qin Sengjun tidak akan pernah membayangkan bahwa ketika dia meminjam Dewa Api Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistiknya, Grandmaster telah menanamkan keterampilan mistik lain padanya. Kemanapun dia pergi di dunia ini, Grandmaster akan dapat mengetahui di mana dia berada. Kata Kundong Abadi Emas, Zheng Qiankun. Pada titik ini, leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli, adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Sambil menyapu lengan bajunya, dia berkata, hati-hati dengan keselamatanmu. Jika niat membunuh Qin Sengjun terpicu ke arah kita, tidak mungkin kita bisa lepas dari genggamannya. Jika kita menemukan harta berharga, ingatlah bahwa kita tidak boleh bertengkar dengan Qin Sengjun demi harta itu. Yang kami ingin tahu hanyalah yang maha kuasa yang meninggalkan harta karun ini. Dimengerti, kakak senior. Keduanya mengangguk setuju. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu pasti karena Qin Sengjun. Leluhur abadi Jiuli, Jin Jiuli, mengeluarkan kekuatannya saat dia mengarahkan jarinya ke langit. Tiba-tiba, sebuah sungai panjang muncul dari kehampaan, seolah tak terlihat. Dari dalam sungai itu, sebuah suara berwibawa terdengar. Teknik pelacakan hebat, adalah salah satu keterampilan mistik yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Kunlun. Meskipun tidak memiliki fungsi menyerang, itu adalah keterampilan paling kejam yang digunakan untuk melacak orang lain. Begitu mereka dikunci, pada dasarnya tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri darinya. Pergi ke sana, leluhur abadi Jiuli angkat bicara. Dia kemudian membawa kedua juniornya dan terjun ke dalam kehampaan menuju ke arah Qin Sengjun. Huff, Tai Qiantian menanamkan keterampilan mistik pelacakan pada saya dan berpikir bahwa saya tidak akan menjadi lebih bijak. Karena itu masalahnya, aku akan ikut bermain dan memancing mereka ke sini. Ada cukup banyak makhluk hidup yang kuat di wilayah inti di sini. Bukan ide yang buruk jika mereka membantu saya menahan beberapa makhluk hidup ini. Qin Sengjun telah memanfaatkan Dewa Api Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistiknya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tai Qiantian telah menggunakan beberapa trik padanya. Namun, semua itu tidak penting. Karena itu masalahnya, sebaiknya mereka datang saja. Lin Fan membawa Mo Qingxuan ke depan. Ketika mereka berhenti, dia menyadari bahwa langit di depan sedikit mendung. Menurutnya, harta karun ini sungguh luar biasa. Itu benar-benar seperti sebuah dunia tersendiri. Seseorang yang bisa membelah dunia seperti itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa, dan pasti tidak bisa dihancurkan selamanya. Ini adalah jumlah kekuatan yang bisa membuat siapapun merinding hanya dengan memikirkannya. Apakah itu di sini? Lin Fan bertanya. Mo Qingxuan menganggukkan kepalanya, itu benar. Setelah masuk, ini adalah tempat di mana kunci kecil itu membimbingku. Pada saat ini, Mo Qingxuan mengeluarkan pecahan kristal kecil itu. Pecahan kristal itu meledak dengan pancaran cahaya cemerlang saat menembus ke dalam kehampaan seperti pisau tajam dan membelahnya. Memiliki dimensi tersembunyi di dalam dimensi, ini sungguh luar biasa. Lin Fan menarik Mo Qingxuan bersamanya dan memasuki dimensi itu. Dengan itu, pemandangan di depan matanya mulai berubah. Ketika Lin Fan melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Ini adalah dunia yang berbeda dibandingkan di luar sana. Dia bisa melihat seluruh langit planet-planet seolah-olah mereka adalah bagian dari kosmos. Aduh,
Sebuah meteorit melesat melewati mereka, menyebabkan kegemparan yang sangat besar. Tempat ini, Lin Fan merasakan hatinya tegang sebelum melihat lebih dekat. Dimensi tunggal ini sepertinya didukung oleh suatu formasi raksasa. Itu karena tidak terlalu jauh di kejauhan ada satu pilar yang berdiri tegak. Pada saat yang sama, ada banyak simbol misterius yang terukir di pilar, bersama dengan segala macam diagram binatang aneh. Adapun pilar lainnya, Lin Fan belum melihatnya. Tapi, situasi di sekitar tempat ini jelas tidak tepat. Dia harus berhati-hati dengan gerakannya. Meskipun Mo Qingxuan mengetahui hal ini adalah pertama kalinya dia memasuki wilayah ini juga. Tepat pada saat ini, sebuah meteorit seukuran gunung kecil terbang menuju Lin Fan. Kecepatan itu, kekuatan itu, jika ada orang lain yang terkena dampaknya, mereka pasti akan menguap menjadi debu dan lenyap. Namun, Lin Fan mendorong dengan telapak tangannya dan membantingnya ke meteorit itu, menggenggamnya erat-erat di tangannya. Meteorit itu sangat besar sehingga menutupi seluruh tubuh Lin Fan, sehingga dia bahkan tidak terlihat lagi. Ding! Selamat karena telah menemukan kristal darah misterius surgawi. Kristal darah misterius surgawi, barang legendaris untuk membuat senjata. Salah satu bahan untuk membuat senjata abadi kelas atas. Lin Fan tidak peduli tentang senjata abadi atau yang lainnya. Tapi, dia tahu nilai beberapa bahannya. Khususnya pada kristal darah misterius surgawi ini. Ada beberapa barang bagus di sini. Dan sekarang dia memiliki sebagian besar darinya di tangannya, ini benar-benar surga yang memberontak. Saat ini, lapisan permukaan meteorit tersebut terkelupas dan memperlihatkan identitas aslinya. Ketika Mo Qingxuan melihat benda ini di hadapannya, dia tertegun sejenak. Itu adalah kristal darah misterius surgawi. Dan, hingga karya sebesar itu muncul. Ini, Mo Qingxuan benar-benar tercengang. Bahkan di sektenya, dia belum pernah melihat kristal darah misterius surgawi sebesar ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan menyimpannya di gudangnya. Siapa sebenarnya orang yang meninggalkan harta karun ini? Bagaimana bisa ia memiliki kekayaan yang begitu melimpah? Mo Qingxuan benar-benar terkejut, dengan wajah tidak percaya seolah-olah dia terkejut. Haha, ini memang tempat yang bagus. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian melihat terdapat cukup banyak meteorit yang berada tidak terlalu jauh, dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa di antaranya lebih kecil dari kristal darah misterius surgawi, sementara yang lainnya jauh lebih besar. Tubuh Lin Fan menghilang dalam sekejap saat dia meraih meteorit itu. Kekuatan kokoh muncul darinya saat dia mencengkeram meteorit ini erat-erat di telapak tangannya. Siapapun yang berada dalam kondisi keabadian emas bisa mati saat menghadapi meteorit ini. Mengingat besarnya, kecepatan, dan kekuatannya, seseorang akan membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menghentikan mereka. Ding! Menemukan batu api neraka-neraka bumi. Ding! Menemukan kekuatan pasir emas. Ding! Menemukan logam neraka misterius ruang waktu. Titik. Begitu saja, Lin Fan menjarah semuanya tanpa pertimbangan sedikitpun. Apapun yang dia temui, dia akan membersihkannya. Mo Qingxuan baru saja menonton dengan rahang terbuka lebar. Dia merasa seperti sedang berhalusinasi, segala sesuatunya tampak begitu nyata. Dia telah menyaksikan semua barang legendaris itu sebelumnya. Bahkan jika salah satu dari mereka diusir keluar, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan patah leher karena bentrokan terhadap mereka. Itu semua adalah bahan untuk senjata abadi kelas atas. Bahkan ada beberapa yang digunakan untuk membuat senjata abadi tingkat tertinggi. Pergi, lanjutkan penjarahan. Ayo pergi. Lin Fan tidak menyangka akan mendapat keberuntungan sebesar itu. Pada saat yang sama, dia melihat sesuatu yang lebih menarik di depan. Bab 1060, melahap semuanya. Mo Qingxuan sangat menyesal saat ini. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak harta karun di dalam tempat harta karun ini. Jika semua ini diperoleh oleh satu orang, betapa menjijikannya hal itu. Tapi, sekarang sudah terlambat untuk menyesal karena mereka sudah memasuki tempat ini. Melihat bagaimana Lin Fan baru saja menuai segalanya, Mo Qingxuan juga sama-sama tamak akan semuanya. Namun, ditindas oleh orang di hadapannya saat ini membuatnya tidak punya banyak pilihan. Hanya diperlukan beberapa lompatan bagi Lin Fan untuk mencapai kecepatan maksimum. Ketika dia melihat segala sesuatu di hadapannya, bahkan napasnya hampir membeku. 7 senjata abadi tingkat tertinggi melayang di sana dengan lembut, memancarkan kekuatan abadi yang cemerlang. Tombak, kapak, pedang, jam, cambuk, dan tongkat. Semua senjata abadi tingkat tertinggi ini disusun bersebelahan seolah-olah itu adalah bagian dari satu set. Ketika Mo Qingxuan melihat ini, dia merasa seperti sesak napas. Senjata abadi tingkat tertinggi. Ini semua adalah senjata abadi tingkat tertinggi. Di daratan tak berujung, bahkan satu senjata abadi tingkat tertinggi sudah cukup untuk menjadi harta karun yang dapat mendukung seluruh sekte, apalagi 7 senjata abadi tingkat tertinggi di sini. Dan dari kelihatannya, 7 senjata abadi tingkat tertinggi tampaknya menjadi bagian dari satu set. Itu bahkan lebih luar biasa. Surga memberontak. Ini hanyalah surga yang memberontak. Kalian semua, cepatlah ke sini. Lin Fan melambai dengan tangannya dan meraih 7 senjata abadi kelas tertinggi. Tapi, tiba-tiba, 7 senjata abadi tingkat tertinggi mulai mengamuk. Membunuh, membelah, meskipun senjata abadi tingkat tertinggi itu adalah benda tanpa tuan, roh senjata di dalamnya secara alami tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh siapapun.
Oleh karena itu, mereka melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Jumlah kekuatan yang keluar dari mereka secara alami sangat besar. Praktisnya bisa menyebabkan apapun yang dilewatinya menjadi layu. Bam! Semburan cahaya terang bersinar saat serangan telapak tangan Lin Fan hancur. Benar-benar kuat. Tak disangka kombinasi 7 senjata abadi kelas tertinggi benar-benar bisa menghasilkan kekuatan setingkat ini. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, merasa seolah-olah dia benar-benar terlalu beruntung bisa bertemu dengan 7 senjata abadi kelas tertinggi ini. Untuk membuat keadaan menjadi lebih menyenangkan, mereka dikelompokkan menjadi satu dalam keadaan horor yang sama sekali berbeda. Manusia, kami bukan untuk kamu kendalikan. Kecerdasan roh senjata dari 7 senjata abadi kelas tertinggi tidak lebih rendah dari Lin Fan. Tentu saja, mereka tahu bahwa pihak lain sedang berusaha menekan mereka. Tapi, mengingat kebebasan mereka saat ini, bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka ditundukkan oleh seseorang? Apakah kamu dikendalikan atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Lin Fan berteriak sambil melontarkan pukulan, membentuk tornado yang mengoyak kehampaan sementara roh dewa bencana hari kiamat melolong. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, bahkan jika itu adalah makhluk kuat yang berada dalam kondisi kultivasi penuh leluhur abadi, dia akan mampu memberinya perlawanan. Oleh karena itu, meskipun ini adalah senjata abadi tingkat tertinggi, Lin Fan tidak terlalu peduli. Mencari kematian, 7 senjata abadi tingkat tertinggi menjadi heboh saat roh senjata muncul dengan cahaya abadi yang menyelimuti mereka. Setiap gerakan yang mereka lakukan lebih menggemparkan saat Immortal Ki merobek ruang waktu di sekitar mereka. Tombak penghancur langit dan bumi. God-Breaking Spear berbalik dengan marah dan menusuk ke arah Lin Fan. Hukum Dao abadi meledak dengan liar dan menyelimuti Lin Fan. Menutup telapak tangannya, Lin Fan mendorong keluar untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya dan menebasnya. Kalian semua, pergi ke sini. Saat dia merentangkan tangannya lebar-lebar, kelima jarinya berbentuk cakar yang menggenggam tombak penghancur dewa ke tangannya. Sialan, lepaskan aku. Roh senjata dewa tombak pemecah melolong saat niat tombak itu berputar dan mengiris telapak tangan Lin Fan. Tapi, bagaimana Lin Fan bisa membiarkan orang ini memenuhi keinginannya? Dia secara alami menekannya tanpa memberinya kesempatan untuk lari. Teknik penyegelan sumber. Tangan Lin Fan bergerak keluar saat segel menamparkan dan memantapkan God-Breaking Spear. Dong, suara keras bergema di seluruh dunia. Jam langit dan bumi berbunyi, yang merupakan senjata abadi tingkat tertinggi yang dapat menyerang roh seseorang. Suara jam melonjak ke dalam tubuh Lin Fan, menghancurkan hukum di dalamnya. Namun, bagaimana mungkin Lin Fan memberikan kesempatan ini? Menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya, dia mencoba menekan dengan kuat saat dia melemparkan semuanya dengan tinju yang mendarat di jam langit dan bumi. Bam, bam, kita harus bersatu. Kita bukan lawannya secara individu. Roh senjata melolong. Tepat setelah itu, rasanya seolah-olah 7 senjata abadi tingkat tertinggi telah mengembangkan hubungan satu sama lain. Dengan tombak pemecah dewa yang telah ditekan oleh Lin Fan, 6 senjata abadi tingkat tertinggi yang tersisa tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi senjata abadi yang belum pernah dilihat Lin Fan sebelumnya. Menyapu 8 kesunyian, Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Kuasa, serangan tunggal elemen surgawi. 6 senjata abadi tingkat tertinggi mengirimkan serangan terkuat mereka, menyebabkan wajah Lin Fan sedikit membeku. Dia langsung mengeluarkan kapak abadi dan membalas dengan tebasan. Kilatan kapak meledak, membelah cakrawala. Semua planet yang melayang di dekatnya meledak dengan hebat. Lin Fan mengambil langkah maju dan muncul di atas mereka, kurang ajar. Aku memberi kalian kesempatan untuk sujud dan melakukan servis, namun kalian berani menyerangku. Aku akan melahap kalian. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan senjata abadi ini. Baginya, semua itu adalah barang eksternal. Apa yang diandalkan adalah tubuhnya yang sangat tangguh, serta kekuatan yang bisa menekan segala sesuatu di luar sana. Sumber kekuatan bergemuruh di dalam tubuh Lin Fan saat keterampilan mistik tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan, menghantam 6 senjata abadi tingkat tertinggi ini. BABOOM. Sebuah ledakan raksasa meledak saat Lin Fan meraih 6 senjata abadi kelas tertinggi di tangannya. Melemparkannya ke dalam mulutnya sekaligus, dia mengunyahnya dengan marah dan mengunyah semuanya. Bam, sialan, kamu binatang. Berpikir bahwa kamu berani mencoba makan kami. Para roh senjata berteriak, rupanya mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan seseorang yang sakit parah. Itu adalah senjata abadi tingkat tertinggi, dan satu set untuk Bud. Tapi, setelah disegel di sini untuk waktu yang lama, mereka bahkan tidak bisa mengerahkan 10% kekuatan mereka. Jika mereka bisa keluar dan mengaktifkan kembali hukum Dao abadi mereka, mereka akan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Bagaimana mungkin makhluk fana ini bisa menjadi tandingan mereka? Iblis kuno besar, jangan bilang kalau kakakmu tidak menjagamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Lin Fan berteriak saat dia merobek 7 senjata abadi kelas tertinggi dengan giginya dan menyempurnakannya menjadi kekuatan sumber. Iblis kuno besar sudah lama tidak memiliki kesempatan untuk tampil, hanya berkultivasi secara diam-diam di dalam kota iblis. Meskipun dia adalah senjata abadi, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan senjata abadi tingkat tertinggi ini. Tapi, di bawah nutrisi dari 7 senjata abadi tingkat tertinggi ini, nilainya naik dengan cepat. Senjata abadi kelas menengah, senjata abadi kelas atas. Senjata abadi tingkat tertinggi. Kota iblis kembali mengalami perubahan.
Sejak berubah menjadi senjata abadi tingkat tertinggi, ia bahkan telah membelah alam iblis dan membentuk dunianya sendiri. Dibandingkan masa lalu, iblis kuno besar setidaknya 100 kali lebih kuat sekarang. Ini adalah perubahan pada fondasi dasarnya. Jika tidak ada perubahan pada dirinya bahkan setelah mengonsumsi begitu banyak senjata abadi tingkat tertinggi, itu benar-benar akan menjadi seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak disangka dia hanya akan melahap ketujuh senjata abadi kelas tertinggi itu. Tidakkah dia tahu bahwa jika dia menggunakannya dengan benar, dia akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi? Mo Qingxuan benar-benar bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Segala sesuatu yang dia saksikan hari ini mungkin adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Mengerikan, terlalu mengerikan. Memilih untuk tidak menerima rasa hormat yang kuberikan. Mencari kematian. Lin Fan melayang di sana dengan tenang. Dia secara alami tahu bahwa senjata abadi tingkat tertinggi ini jauh dari kata biasa. Tapi, apa gunanya itu? Dengan semua item legendaris yang dia peroleh sebelumnya, keinginan untuk membuat senjata abadi tingkat tertinggi jelas bukan sesuatu yang sulit lagi. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.